Haleluya saudaraku. Saya percaya saudara semua sudah menerima keselamatan daripada Tuhan, amin. Dosa saudara sudah diampuni, amin. Itu satu berkat yang terbesar. Apakah untungnya kepada seorang dia beroleh segenap dunia ini tapi jiwanya binasa? Rugi sungguh-sungguh. Tetapi jiwa saudara tidak binasa, saudara beroleh hidup yang kekal setelah saudara meninggalkan dunia ini. Malam ini saya bacakan sedikit lagi firman Tuhan, supaya berkat yang kedua lah saya katakan, yaitu kesembuhan tubuh menjadi milik kita. Bagaimana menerimanya, saudaraku? Tentu saja dengan iman, saudara. Semalam sudah saya terangkan, kita harus yakin sungguh-sungguh bahwasanya Tuhan Yesus mau menyembuhkan saudara. Saudara harus yakin sungguh-sungguh. Jangan hanya melihat orang lain disembuhkan, lalu saudara bertanya-tanya, apakah Tuhan juga mau menyembuhkan saya? Saudaraku, Tuhan mau menyembuhkan saudara. Tuhan mau menyembuhkan semua yang sakit. Sama sebagaimana Tuhan mau menyelamatkan semua yang berdosa. Tuhan Yesus berkata, yang datang kepadaku tidak pernah aku tolak. Ragu-ragu saudaraku, bimbang, tidak akan menerima berkat apa-apa daripada Tuhan. Semalam sudah saya bacakan saudaraku firman Tuhan yang berkata, saudaraku, tetapi hendaklah yang memintanya dengan iman. Karena orang yang bimbang adalah seumpama ombak laut yang tiup angin sana kemari. Janganlah dia berharap memperoleh sesuatu daripada Tuhan. Firman Tuhan dalam Ibrani 11 ayat 6, tanpa iman mustahil orang berkenan kepada Allah. Sebab barang siapa berpaling kepada Tuhan, ia harus percaya bahwa Tuhan ada dan bahwa Tuhan memberi upah kepada orang yang sungguh-sungguh mencari Dia. Imannya bagaimanakah ini? Bagaimanakah kita mempraktekkan iman kita? Saya tidak akan masuk dari segi teologinya, saudaraku. Saya sampaikan kepada saudara dengan simpel, dengan mudah, dan saudara bisa mempraktekkannya. Contohnya saudaraku, dalam Alkitab dalam Markus 5 diterangkan mengenai seorang perempuan yang sakit 12 tahun. Dia sudah kena susah dari banyak tabib dan telah menghabiskan uangnya semua. Tiba-tiba dia mendengar berita-berita tentang Yesus. Yesus yang menyembuhkan penyakit. Yesus yang tidak pernah menolak orang yang datang kepadanya. Lalu dia pun berkata, kalau ku jamah saja jubah Tuhan Yesus, aku pasti sembuh. Kalau ku jamah jubah Tuhan Yesus, aku pasti sembuh. Kalau ku jamah jubah Tuhan Yesus, aku sembuh. Sudahkah dia sembuh pada waktu itu? Belum. Tetapi dia melihat dirinya sudah sembuh. Dia gembira, dia sukacita, dia begitu yakin hingga dia ucapkan, kalau ku jamah jubah Tuhan Yesus, aku sembuh. Dan dia cari Tuhan Yesus. Dan dia jumpai Tuhan Yesus di tengah kerumunan laki-laki. Saudaraku, dia datang terbungkuk-bungkuk. Karena pada waktu itu saudaraku tidak layak seorang wanita, apalagi sakit pendarahan, masuk dalam kerumunan laki-laki. Sebenarnya untuk berjalan saja melewati orang ramai, dia harus berkata, najis, 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 aku najis. Tapi dia tidak peduli semua itu. Dia datang kepada Yesus, saudaraku. Diam-diam dari belakang dia jamah jubahnya. Sebab dia sudah berkata berkali-kali dia berkata, aku sembuh, aku sembuh, aku sembuh. Walaupun pada waktu itu dia belum sembuh. Tiba-tiba kuasa mengalir dari Yesus. Kuasa Yesus bergerak, mengalir menyembuhkan perempuan yang sakit 12 tahun ini, pendarahan 12 tahun. Dia rasa dirinya sudah sembuh. Yesus pun merasa ada kuasa keluar dari dirinya. Dan dia berkata, siapa menjamah aku? Murid-muridnya berkata, banyak orang mendesak-desak engkau Tuhan. Dan engkau masih bertanya, siapa yang menjamah engkau? Banyak.
Tetapi ada satu jamahan lain, jamahan iman, saudaraku, dari perempuan yang percaya dia sembuh, yang percaya dapat berkat. Dia datang dan berlutut kepada Tuhan Yesus dan berkata, "Akulah dia Tuhan, aku sudah sembuh." Apakah Tuhan Yesus marah? Tidak. Tuhan Yesus berkata, "Hai anakku, imanmu telah menyembuhkan engkau." Tuhan Yesus tidak berkata, "Kuasaku telah menyembuhkan engkau." Kuasa Yesus tetap tersedia. Tetapi apakah kita punya iman seperti perempuan ini? Milikilah iman. Sebelum saudara sembuh, saudara yakin sungguh-sungguh, malam ini aku sembuh, malam ini aku sehat, malam ini aku kuat, aku jumpai Tuhan Yesus, aku datang pada Tuhan Yesus, aku bangun, aku bangkit, bisa. Malam ini hidupku berubah karena Yesus ada di sini. Amin. Ada satu ayat Markus 11 ayat 24. Karena itu aku berkata kepadamu, apa saja yang kamu minta dan doakan, percayalah bahwa kamu telah menerimanya, maka hal itu akan diberikan kepadamu. Apa saja yang kamu minta dan doakan, dan pada waktu kamu berdoa, kamu percaya, maka hal itu akan diberikan kepada kamu. Pada waktu saudara berdoa, saudara sudah percaya, pasti sembuh. Oh, pasti sembuh mahku, pasti sembuh. Dalam nama Yesus, Tuhan tidak menolak aku, walaupun secara panca indera, secara perasaan, rasanya belum ada yang sembuh. Tapi secara iman, saudara berkata lebih dahulu, aku sudah sembuh, aku sudah sembuh, aku sudah sembuh. Amin. Berdoalah sebagaimana Tuhan Yesus berdoa. Di pintu kubur Lazarus, Lazarus sudah 4 hari dalam kubur, sudah busuk. Bagaimanakah doa Tuhan Yesus? Apakah dia berdoa mohon, minta dengan sangat, Bapa, ini satu perkara yang luar biasa Bapa. Memang kalau aku berdoa bahwa orang sakit, orang itu sembuh. Tetapi kali ini lihatlah ini Bapa. Lihat Bapa, sudah busuk pun dia Bapa, hancur dagingnya. Bagaimana lagi dia bisa bangkit? Namun berahmatlah Bapa untuk orang banyak ini. Berahmat, hidupkanlah dia Bapa. Tolonglah Bapa. Demikiankah dia berdoa? Tidak sama sekali. Dia percaya penuh kepada Bapaknya, pasti mendengarkan dia. Saya bacakan doanya kepada saudara supaya kita tiru. Amin. Yohanes 11:41. Maka mereka mengangkat batu itu. Lalu Yesus menengadah ke atas dan berkata, Bapa, aku mengucap syukur kepadamu karena engkau telah mendengarkan aku. Engkau sudah mendengarkan aku Bapa. Tidak usah pun kuucapkan satu perkataan, Lazarus sudah pasti bangkit. Tetapi karena orang banyak ini aku berkata juga, Lazarus bangkit. Lalu Lazarus keluar dengan kain kafannya, bangkit dan hidup. Saudaraku yang kekasih dalam nama Yesus, Tuhan sangat menghargakan iman, saudaraku. Satu contoh lagi, dalam perjalanan Yesus ke Yerusalem, datanglah 10 orang kusta menemui dia. Mereka tinggal berdiri agak jauh dan berteriak, Yesus, Guru, kasihanilah kami. Lalu ia memandang mereka dan berkata, pergilah, perlihatkanlah dirimu kepada imam-imam. Dan sementara mereka di tengah jalan, mereka sembuh.
Guru, dia katakan, Yesus, kasihanilah kami. Kami sakit kusta. Sakit kusta kelihatan keluar. Oleh jari-jari sudah ada yang copot. Jari kaki juga ada yang copot. Saudaraku. Nah saudara, kasihanilah kami. Yesus berkata, perlihatkan dirimu kepada imam-imam. Mereka tidak berkata, Tuhan, Engkau lihat kami sakit kusta. Nanti kami perlihatkan diri kami kepada imam-imam, kami malu. Bagaimana kalau kami belum sembuh? Tapi mereka yakin apa yang difirmankan Tuhan pasti jadi. Tuhan tidak menyuruh mereka perkara yang sia-sia. Tuhan tidak mau mempermalukan mereka. Dia pergi menunjukkan dirinya kepada imam-imam. Di tengah jalan 10-10-nya sembuh. Sayangnya hanya satu yang kembali bersyukur kepada Tuhan, saudaraku. Pegang firman Tuhan. Tidak ada yang mustahil. Saudaraku Abraham, saudaraku, bapak orang percaya. Firman Tuhan berkata, aku tetapkan engkau menjadi bapa dari banyak bangsa. Dia percaya Allah sanggup menghidupkan orang yang mati. Maka Tuhan sanggup menjadikan dengan firman-Nya apa yang tidak ada menjadi ada. Tidak ada anakku menjadi ada anakku. Tidak ada keturunanku menjadi ada keturunanku. Sebenarnya tidak ada dasar bagi Abraham untuk percaya. Umurnya sudah 100 tahun. Istrinya 90 tahun. Rahim Sarah telah tertutup. Tidak mungkin. Ahli kedokteran manapun saudaraku berkata, sudahlah Abraham, lupakanlah. Lupakanlah. Ahli kebidanan berkata, sudahlah Abraham, lupakan. Tidak mungkin itu. Belum ada sejarahnya Abraham. Tapi apa yang jadi kepada Abraham? Firman Tuhan berkata, terhadap janji Allah ia tidak bimbang. Karena ketidakpercayaan, malah ia diperkuat imannya dan ia memuliakan Allah dengan penuh keyakinan bahwa Allah berkuasa untuk melaksanakan apa yang telah ia janjikan. Karena itu, hal itu diperhitungkan kepadanya sebagai kebenaran. Pada hari ini sebelum kita masuk dalam doa, yakin sungguh-sungguh, gembira, sukacita. Ini hari kebebasanku. Ini hari kesembuhanku. Haleluya.